Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kita selalu memuji kepada Allah apapun keadaannya. Ketika kita suka berucap alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal soleh sempurna. Sehingga dengan tambah taat kita tambah baik, tambah pahala. Memang itulah Allah memberikan nikmat untuk nambah kebaikan dan kita diberikan modal untuk kepentingan itu. Di kala musibah pun juga tetap berucap alhamdulillah, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Allah dipuji di semua keadaan. Karena suka, duka, baik, buruk itu takdir kauni. Ketetapan Allah di alam raya ada baik buruk, semisal ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, itu mesti terjadi. Dan itu semua ketika Allah mengadakan nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak ada yang kau cipta itu sia-sia, semuanya penuh makna. Apa kebaikan ketika mendapatkan duka? Pertama, memang itu ketetapan, mesti terjadi. Yang kedua, mengingatkan kita memang hamba, sehingga tidak bisa menolak adanya duka. Yang ketiga, untuk menguji, karena Allah itu ketika mencintai hambanya, yang dicintainya akan diambilnya untuk diketahui sejauh mana dia taslim menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia punya dosa, dia nantikan istighfar, tobat. Makanya ketika duka tetap berucap alhamdulillah karena menggiring untuk ketaatan, sehingga nanti fadilahnya dia diberi kebaikan, dihapus dosa, ditingkatkan derajat. Ternyata di balik musibah pun juga ada kebaikannya. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah. Tugas kita untuk memenuhi hak saudara kita yang meninggal telah purna. Memandikan sudah, mengafani sudah, menyolati sudah, mengubur alhamdulillah selesai bagaimana kita saksikan. Siapa sholat lalu pulang, 1 qiraat pahalanya. Lalu bila mengantarkan purna sampai penguburan sekali, 2 qiraat. Ditanyakan apa itu qiraat? Minimal 2 gunung besar. Inilah kebaikan kita mengurus jenazah sampai purna mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Semoga Allah beri kepada kita sehingga timbangan kebaikan kita berbobot di sisi Allah Ta'ala. Disampaikan terima kasih, syukron, jazakumullah khair atas semuanya. Saya mewakili keluarga. Di dalam keberadaan keluarga, saya adik ipar beliau, Ustadz Zubaidi. Beliau 5 bersaudara. Beliau nomor 2. Kakaknya perempuan sudah meninggal. Beliau menyusul, semoga berkumpul di surga Allah Ta'ala. Dan kita bersiap-siap, semoga nanti juga kita akan berkumpul di sana. Kemudian ada lagi adik beliau perempuan, itu istri saya. Kemudian satu lagi yang ada di pojok sana itu, yang pakai kaos itu, yang terakhir itu di dalam silsilah keluarganya. Kami tadi malam dari Kediri berangkat jam 10 sampai di sini sekitar setengah 11-an tadi. Kami sampaikan syukron jazakumullah khairan, semoga jerih payah yang hadir semuanya diberi kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, butuh pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Mati tidak mati. Mati itu hanya pindah alam. Kita semula nggak ada. Diadakan proses di rahim. Selesai pindah ke alam dunia sekitar 60, 70, 100 rata-rata ke bawah yang lebih
Jarang. Setelah itu ke alam kubur itu hidup. Setelah itu nanti akan terjadi kiamat, mati semuanya kecuali yang disisakan oleh Allah, lalu dibangkitkan kembali dari kubur, roh-roh dikembalikan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. 50.000 tahun di padang mahsyar, lama sekali. Kita di dunia sekitar 50-an itu ketika susah panjang. Bagaimana 50.000 tahun? Dan itu lebih berat. Matahari dekat, pisah dari semuanya. Kalau orang nggak punya payung, nggak diberi minuman, nggak diberikan kendaraan, nggak diberi pakaian, berat. Makanya di sana kondisinya seperti itu. Setelah itu taruhan nasib. Bisakah menyeberang jembatan di atas jahanam? Diharapkan nanti bisa secepat kilat sampai ke surga, atau secepat burung terbang, atau secepat kuda lari, atau secepat orang lari, atau berjalan walaupun tertatih tapi juga selamat. Setelah itu masuk surga. Itulah asli kehidupan. Ya Allah pesankan, wa inna daral akhirat al hayawan. Asli kehidupan itu adalah di akhirat. Dunia itu hanya sementara saja. Makanya tanda sukses itu apa? Allah telah jelaskan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, melintas selamat, lalu dimasukkan ke dalam surga, semoga kita termasuk di dalamnya, maka betul-betul beruntung. Asli keberuntungan itulah. Semata di dunia itu hanya sebentar. Kita lahir, remaja, menikah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kakek nenek, sesudahnya apa? Akan kembali dari tanah ke tanah. Maka untuk itu kita mumpung masih hidup, siapkan bekal. Kenapa? Mati itu tidak mati, tapi ada nikmat kubur atau ada siksa kubur. Maka nanti jenazah ketika kita tinggalkan, didatangi 2 malaikat berbaju biru kehitaman, akan didudukkan. Bila rohnya baik akan dibentangkan luas, diberikan cahaya. Semoga beliau nanti mendapatkan yang seperti itu. Akan ditanya, man rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka bihadzal rasul. Siapa yang kamu ibadahi? Beliau dijawab, Allah yang ku ibadahi, rahmat Allah yang ku harapkan, cara Allah yang saya pakai untuk beribadah sebagaimana Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan para sahabat. Itu cara beribadah. Itu maknanya Allah Tuhan kita. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Cara menuntunkan beribadah. Apa agamamu? Islam, agama ketauhidan. Allah yang disembah, taat, dan tidak ada pembatal. Bila bisa menjauh dikatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas. Makanya namanya syarian. Khusus untuk mukmin saja yang bisa menjawab. Yang nggak bisa menjawab karena nggak pernah belajar. Belajar Quran tidak, belajar sunnah tidak, memahami sirah sahabat juga tidak. Akhirnya hidupnya semata untuk mencari dunia. Mati sudah, seolah hidup hanya dunia saja. Berarti nggak punya bekal. Ditanya, nggak bisa menjawab. Dia mengatakan, ma'adri, saya tidak tahu. Malaikat sampai muring-muring, nggak membaca ya, nggak belajar ya. Bahkan malaikat menuntunkan, jawaban begini, karena nggak belajar, juga nggak bisa menirukan. Dia dapat siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Apa bentuknya? Mungkin himpitan kubur. Atau malaikat dibikin buta, dibikin tuli, dibikin bisu. Kerjanya itu hanya memukul. Andaikan guna pukul, lembut. Mayit yang dipukul. Apabila manusia mendengarkan jeritan, derita yang disiksa, nggak ada orang yang sempat hidup. Jin, manusia, nggak diperdengarkan. Ini ujian untuk kita. Tapi kalau soleh bisa menjawab, nanti akan dilonggarkan, diberi cahaya. Ada makhluk yang sangat cakep sekali. Siapa kamu? Saya amal solehmu. Saya amal solehmu. Diwujudkan makhluk yang cakep, nggak bersendirian. Maka dia mengatakan, ya Allah segerakan kiamat, supaya saya segera ketemu harta keluarga saya. Bahkan sudah dibukakan pintu neraka. Bila kamu kubur di sana, tapi karena kamu iman, ditutup. Bukan pintu surga, itu tempatmu. Sudah tahu tempatnya. Dibuka, dapat tembusannya.
Semoga kita kelak termasuk yang demikian. Itu hakikat ada di alam kubur. Maka untuk itu, ketika sudah mati, putus. Di antaranya yang mengalir 3. Pertama, ilmu yang diambil manfaat, seolah beliau banyak mengajar. Di Kediri sejak 95-an saya mendampingi beliau. Ngurus pondok namanya Al-Islah Al-Mihani, pondok pesantren wira swasta. 2006 berubah menjadi Al-Qudwah. Bapak beliau, Ustadz Zaini Mustafa, saya mendampinginya sejak dari perjuangannya sekitar 90-an. Maka saya mendampingi yang mengurus pendidikan, bapak beliau, beliaunya sampai sekarang. Itu tanda ilmunya selalu menyebar. Mati, ilmunya akan didengar, diamalkan, dia dapat pahala beramal, ditambah murid-murid yang mengambil ilmunya, mengalir terus. Inilah yang wajib kita dukung. Itu fadilah ilmu yang diamalkan, didakwahkan. Yang kedua, sedekah jariyah. Seolah sedekah beliau sangat besar. Hak-hak beliau di Kediri semuanya masuk wakaf ke pondok. Sudah disertifikatkan. Seolah itu mengalir. Al-Qudwah di Kediri seolah berkembang. Semoga nanti aliran pahala untuk beliau semakin deras. Yang ketiga, anak soleh. Walaupun beliau belum punya anak, tapi kita adalah anak-anak didiknya. Semoga ini kita bisa melanjutkannya. Jangan sampai putus. Itu nanti akan mengalir. Dan ini penting sekali untuk kita semuanya, orang cerdas, mikir masa depan, sekarang bersiap-siap, kerja itu sarana, nikah itu sarana, makan minum itu sarana, amal soleh itu tujuan untuk bekal di akhirat. Semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita ke kubur hanya melihat, tapi kita berpikir, andaikan saya yang dikubur, sudah siapkah bekal saya? Semoga Allah menyadarkan, membekali kita, sehingga kita bisa beramal soleh, mati husnul khotimah, yang kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Berikutnya nanti adalah yang ada tabur tanah. Ngambil, taburkan, ngambil, taburkan, ngambil, taburkan ke arah kepala. Bukan tabur bunga, tapi tabur tanah, itu yang sunnah. Pesan Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wa sallallahu sabat fa'inahul an yus'al. Saudaramu yang meninggal itu mintakan kepada Allah, semoga dosanya digugurkan, semoga ditetapkan di dalam iman. Kenapa? Akan ditanya. Untuk itu terakhir, nanti setelah saya selesai, yang hadir semuanya silahkan memuji Allah, bersolawat, menengadahkan tangan, doa sendiri-sendiri. Pakai bahasa Arab silahkan, pakai bahasa kita sehari juga silahkan. Intinya apa? Ya Allah, ampuni dosanya, rahmatilah beliau. Bahasa Arabnya, Allah maghfirlahu dzunubahu wasabithu inda soal. Silahkan doa itu dilantunkan berulang-ulang dengan penuh kehusukan, sehingga doa kita diterima, beliau mendapatkan pengampunan, dirahmati, kelak kita pun juga akan mendapatkan balasan yang semisal. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Diulang kembali kepada semuanya disampaikan, syukron jazakumullah khairan. Semoga Allah istiqomahkan kita sebagai muslim yang kelak kita berkumpul di surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan menghadap kiblat sambil mendoakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.